Assalamualaikum. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang hakikat dan peranan dari matematika. Yang pertama itu adalah hakikat matematika. Hakikat matematika artinya adalah menguraikan apa sebenarnya matematika itu. Ditinjau dari ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama, dari arti kata matematika, kemudian yang kedua karakteristik matematika sebagai suatu ilmu, kemudian peran dan kedudukan matematika di antara cabang ilmu pengetahuan serta manfaatnya. Selanjutnya, apa sih matematika itu? Bisa kalian lihat di slide bahwa kata matematika berasal dari bahasa Yunani kuno, matema, yang berarti adalah pengkajian, pembelajaran, ilmu yang ruang lingkupnya menyempit. Kata sifatnya adalah matematikos, berkaitan dengan pengkajian atau tekun belajar. Secara khusus di dalam bahasa Latin ars matematika, berarti adalah seni matematika. Awal cabang matematika. Ada beberapa di sini yaitu aritmatika atau berhitung, aljabar, geometri. Setelah itu ditemukan kalkulus, statistika, topologi, aljabar abstrak, aljabar linear, himpunan, geometri linear, analisis vektor, dan masih banyak. Next ya. Nah ini, terdapat pengertian matematika menurut beberapa ahli. Di sini yang saya ambil adalah 3, sebenarnya banyak sekali pengertian matematika itu, tapi saya ambil poin-poinnya saja menurut 3 ahli. Yang pertama adalah menurut Karen C. Fuson, yang dia menyatakan bahwa mathematics is about learning to compute, artinya bahwa matematika adalah tentang belajar untuk menghitung. Hal yang kedua yaitu Denville memberikan definisi matematika dalam 3 kategori kegunaan, yaitu sebagai alat, bagian dari budaya kita yang menyenangkan. Kemudian menurut Scopes, yaitu memberikan definisi matematika, ini bahasa Inggris saya agak agak kurang bagus, jadi kalau salah ada maklum ya. Mathematics is objective facts, a study of reason and logic, a systematic of figure, purity and beauty, free from social inference, self-contained and interconnected structure. Yang artinya adalah matematika adalah fakta yang objektif. Studi tentang alasan logika, sistem penelitian, kemudian kemurnian dan keindahan, bebas dari pengaruh masyarakat, struktur yang berdiri sendiri dan saling berhubungan. Nah, dari ketiga kesimpulan itu, dari ketiga hal itu disimpulkan bahwa matematika adalah fakta-fakta yang objektif, sebuah studi nalar dan logika, sistem penelitian, kemudian keindahan, bebas dari pengaruh sosial, mandiri, struktur, dan saling berhubungan. Intinya adalah matematika lebih berdasarkan pada keterampilan daripada pemahaman. Latihan yang membutuhkan intelektual, seni, dan kreativitas pikiran manusia. Next ya. Nah, nih. Matematika adalah ilmu yang deduktif. Matematika disebut ilmu yang deduktif karena baik isi maupun metode pencarian pembenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Pengetahuan umumnya. Dalam matematika, mencari kebenaran itu bisa dimulai dengan cara yang induktif, tetapi seterusnya yang benar untuk semua keadaan harus dibuktikan secara deduktif. Jadi sebetulnya untuk pembuktian matematika itu yang betul adalah secara deduktif. Cuman memang kebanyakan kita menggunakan secara induktif. Maksudnya bagaimana sih sebelum kita mengkaji ke matematika ini, saya akan memberi contoh gambaran seperti ini. Ketika besi dipanaskan, itu kan pasti akan memuai. Kemudian kita mencoba besi-besi yang lain. Bermacam besi ya, kita coba, kita panaskan. Ternyata memuai juga. Nah, dari percobaan yang kita lakukan, dapat kita simpulkan atau dapat kita generalisasikan bahwa ketika besi itu dipanaskan, itu pasti akan memuai.
Itu poinnya. Nah, sekarang kita beralih ke matematika. Paham kan ya tadi kan? Jadi kita ambil gambaran-gambaran, kemudian kita simpulkan secara keseluruhan. Kemudian contoh pembuktiannya nih, ada tabel seperti itu ya, tapi kita nggak usah lihat yang negatif, kita lihat yang positifnya aja. Ketika bilangan ganjil ditambahkan dengan bilangan ganjil adalah bilangan genap. Hasil di atas belum dianggap sebagai suatu generalisasi, walaupun anak membuat contoh-contoh dengan bilangan yang lebih banyak lagi. Jadi, ketika kita sudah membuktikan, biasanya, coba buktikan bilangan ganjil ditambahkan bilangan ganjil adalah bilangan genap. Pasti sebagian dari kalian pasti memberikan contoh, oh kita ambil angka 1, kemudian ditambah angka 3, ternyata 1 ditambah 3 itu adalah 4, 4 itu adalah genap. Bisa lagi kita kasih contoh lagi, misalkan 3 dan 5. 3 ganjil, kemudian 5 ganjil. Hasilnya itu adalah 8. 8 itu adalah bilangan genap. Berarti terbukti. Nah, inilah sebetulnya kesalahan bahwa pembuktian secara induktif. Terus bagaimana sih kita membuktikan secara deduktif? Artinya adalah kita membuktikan agar bisa kita generasikan secara keseluruhan. Karena kalau kita berikan secara induktif, satu-satu sangat banyak sekali contohnya dan kalian bisa capek. Karena angka itu kan sangat banyak sekali. 1 tambah 3, 3 tambah 5, 7 tambah 9, dan sebagainya. Jadi harus kita buktikan secara deduktif. Bagaimana sih? Kita lihat ya, ganjil ditambah ganjil adalah bilangan genap. Nah, lihat nih. Misalkan A dan B adalah sembarang bilangan bulat. Maka 2A ditambah 1 bilangan ganjil. Oke. Kita ambil adalah, tadi kan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil itu adalah genap. Ketika kita ambil 2A, itu kan genap, karena kelipatan 2, selalu kelipatan 2 itu kan pasti kan genap. Ketika ditambahkan 1, pasti hasilnya adalah ganjil. Nah, kita ambil kesimpulan, 2A ditambah 1 itu pasti ganjil. Karena apa? 2A itu kan genap. Ketika ditambahkan 1, hasilnya ganjil. Kita ambil lagi 2B. 2B itu kan kelipatan 2 itu pasti genap. Ketika ditambahkan 1 kan ganjil. Berarti kita ambil contoh adalah yang pertama. Tadi kan bilangan ganjil ditambahkan bilangan ganjil. Berarti 2A 2A tambah 1 ditambah 2B ditambah 1, ganjil ditambah ganjil, gitu ya. Kemudian kita pisahkan, bukakan kurungnya, kita samakan, yaitu kita pepetkan, sifat komutatif ya penjumlahan, jadi tidak masalah kalau dibolak-balik. 2A, kemudian 2B-nya kita oper ke sini, 1 ditambah 1 kan hasilnya 2. Selanjutnya bagaimana nih? Ada 3 suku, yaitu 2A, 2B, dan 2. Kita ambil yang sama adalah 2. Sisanya ketika diambil 2 hasilnya adalah tinggal A. Ketika diambil 2 adalah sisa tinggal B. Ketika diambil 2 sisa tinggal 1. Berarti hasilnya berapa? 2, kurung buka, A plus B plus 1. Nah, 2 kalinya. Berarti itu adalah kan setiap bilangan genap. Setiap ada kelipatan 2 kalinya, itu pasti adalah bilangan genap. Nah, berarti kan terbukti bahwa ketika bilangan ganjil ditambahkan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Bu, saya tidak mau contohnya misalkan maunya 2A plus 1, aku nggak mau 2A sama 2B, maunya misalkan 2K, 2L, boleh. 2K ditambah 1, 2L ditambah 1, gitu. Nggak masalah untuk pembuktian seperti ini. Variabelnya boleh berbeda-beda. Terus bagaimana sih Bu, kalau kita menjumlahkan secara kemudian Bu, terus bagaimana? Apakah pembuktian secara deduktif itu cocok untuk kita gunakan ke anak SD? Baik, kalau untuk pembuktian secara deduktif memang karena membutuhkan keterampilan yang besar dan latihan yang besar, makanya untuk siswa SD memang belum pantas untuk pembuktian secara deduktif. Terus bagaimana Bu cara membuktikan apabila ada bilangan ganjil dan bilangan ganjil hasil bilangan genap? Nah, karena siswa SD itu harus menggunakan benda yang konkret, maka dari itu ya kita harus dalam kita menyampaikan kepada siswa SD, ya kita gunakan benda yang konkret. Contohnya kita ambil menggunakan kelereng. Tadi kan bilangan ganjil ditambahkan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Bilangan ganjil kita ambil 3 kelereng. Ya. Kemudian kita ambil 1 kelereng. Salah. Jangan. 3 ditambah berapa? 5 ya.
3 kelereng, kemudian 5 kelereng. Itu jelas merupakan bilangan ganjil. Terus berapa hasilnya? Ternyata ada 8 kelereng. Kemudian kita pisahkan jadi 2, 2, 2, 2. Ternyata tidak sisa. Berarti itu merupakan bilangan genap. Gitu. Jadi kalau lebih kepada sisa itu lebih ke arah yang benda yang konkret memang. Cuma kan ini kita dalam konteks ini kita sedang membahas tentang hakikat matematika secara keseluruhan. Jadi memang matematika yang betul adalah membuktikannya secara deduktif, bukan secara induktif. Cuman kalau memang untuk siswa SD, ya harus kita buktikan menggunakan benda yang konkret atau benda yang asli. Gitu. Next ya. Oke. Nah, sekarang untuk latihan kalian di rumah ya, bagaimana sih membuktikan secara deduktif apabila dapat pernyataan hasil kali 2 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Nah, tidak boleh kalian membuktikan secara induktif ya, misalkan 3 kali 5, 15, hasilnya ganjil juga. No, kita sekarang membuktikan secara deduktif. Jadi silakan kalian buat latihan di rumah. Nah, nih. Matematika adalah ilmu yang terstruktur. Ini ada bagiannya ya, unsur-unsur yang tidak didefinisikan, unsur yang didefinisikan, aksioma dan postulat, kemudian dalil atau teorema. Nah, nih, matematika adalah ilmu yang terstruktur. Yang pertama, aksioma artinya adalah suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum tanpa memerlukan pembuktian. Postulat adalah pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa pembuktian. Jadi untuk aksioma dan postulat itu kurang lebih sama artinya ya, intinya tidak perlu dibuktikan. Terus contohnya bagaimana? Contohnya, saya kasih contoh ya, melalui 2 titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis. Ya enggak? Kamu ambil 2 titik, dibuat sebuah garis. Itu kan nggak usah pembuktiannya terlalu banyak ya, kita harus tahu memang, oh memang namanya, dibuat 2 garis ya memang seperti itu kan, 2 titik apabila dibuat garis seperti itu. Jadi dapat kita terima secara logis. Gitu ya. Contohnya lagi nih. Bentar. Contohnya adalah semua sudut siku-siku satu dengan nilainya sama besar. Betul nggak? Kalau siku-siku kan besarnya juga sama kan? Nggak usah kita buktikan ya, jelas namanya sama-sama siku-siku pasti besar. Yang sama. Melalui sebuah titik hanya dapat dibuat sebuah garis yang tegak lurus ke sebuah garis yang lain. Betul kan? Ada garis, titik. Melewati garis itu hanya dapat dibuat sebuah garis yang tegak lurus. Jadi nggak usah kita buktikan, kita sudah paham kebenaran berdasarkan pemikiran yang logis. Itu namanya postulat atau aksioma. Tidak perlu dibuktikan, sudah jelas betul gitu ya. Kemudian, teorema atau dalil adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. Nah, contohnya nih, tadi itu kan nih, melalui 2 titik sembarang hanya dapat, contohnya, jumlah 2 bilangan ganjil adalah genap. Jelas, kalian harus tadi buka secara deduktif ya. Kemudian, jumlah ketiga sudut pada sebuah segitiga sama dengan 180. Itu juga harus kamu buktikan, harus kamu ukur gitu kan. Jumlah kuadrat sisi siku-siku pada sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Ya, rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat sama B kuadrat kan harus kamu buktikan juga. Jadi intinya kalau teorema itu adalah harus kamu perlukan pembuktian, kalau aksioma atau postulat ya sudah kamu ketahui kebenarannya, jadi tidak usah dibuktikan, sudah dapat dibuktikan secara logis, oh itu memang benar. Gitu. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai konsep yang paling kompleks. Nah, nih, kemudian yang dia adalah matematika adalah ilmu tentang pola hubungan. Sebagai ilmu tentang pola hubungan karena sering dicari keseragaman seperti keturutan, keterkaitan, pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu atau model yang merupakan representasinya untuk membuat generalisasi. Contohnya nih, jumlah A bilangan ganjil selamanya itu pasti sama dengan A kuadrat. Itu nggak sih? Gitu kan. Nah, kita ambil contoh misalkan 1 dan 3. 1 dan 3 kalau dijumlahkan itu kan hasilnya berapa? 4, ya kan? Jumlahnya 4. Karena itu 2 kuadrat sama dengan, karena itu 4 itu kan sama dengan 2 kuadrat. Contohnya lagi, 1, 3, 5. Kan ada 3 tuh, ya.
1 tambah 3 tambah 5 itu kan hasilnya 9. Berarti adalah 3 kuadrat. Gitu. Paham kan ya? Jadi ada berapa bilangan sih, rumuskan itu adalah hasilnya adalah kuadratnya. Kemudian contoh hubungan. Matematika disebut ilmu tentang hubungan konsep matematika satu dengan lainnya yang saling berhubungan. Contohnya, itu antara persegi panjang dan balok. Jelas ya, karena kalau kita mau mencari volume balok, kita harus paham betul dengan luas persegi panjang. Persegi dan kubus itu juga mengetahui volume luas permukaan kubus, kita juga harus mengetahui persegi dulu. Kemudian kerucut dan lingkaran, betul ya, karena alasnya kerucut dan lingkaran, berarti kita kan harus mengetahui luas lingkaran itu dulu. Kemudian antara 5 kali 6 sama dengan 30, 30 dibagi 5 sama dengan 6, antara 10 kuadrat sama dengan 100, akar 100 sama dengan 10. Jadi semua itu memiliki hubungan. Next ya. Matematika adalah bahasa simbol. Matematika yang terdiri dari simbol-simbol yang sangat padat arti dan bersifat internasional. Pada arti berarti, simbol-simbol matematika ditulis dengan cara yang singkat tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Contohnya, itu ada akar 3 sama dengan 3, 3 tambah 5 sama dengan 8, 3, tanda pentung namanya kan ada 3 faktorial ya. Kemudian log 100, lim 3, nilai per dx adalah turunan, cos, tangan, sin gitu ya. Dan berbagai macam ada gabungan, irisan, bagian, kurang dari, sama dengan ya, merupakan simbol-simbol. Matematika dan sebagai ratu dan pelayan. Matematika sebagai ratu ilmu artinya matematika sebagai alat dan pelayan ilmu yang lain. Nih, contohnya nih, ada banyak ya. Yang pertama, penemuan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas melalui matematika juga. Perhitungan dengan bilangan imajiner digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan. Menggunakan matematika juga kan. Dengan matematika, Einstein membuat rumus yang dapat digunakan untuk menaksir jumlah energi yang dapat diperoleh dari ledakan atom. Matematika lagi, gitu ya. Dalam ilmu pendidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, selain digunakan statistik, juga digunakan persamaan matematik untuk menyajikan teori atau model dari penelitian. Matematika lagi. Dalam ilmu kependudukan, dalam seni grafis, konsep transformasi geometrik, dalam seni musik pun, nah, dalam seni musik pun juga digunakan barisan bilangan digunakan untuk merancang alat musik. Teori-teori dari fisika dan kimia dikembangkan dari teori kalkulus. Ekonomi mengenai permintaan dan penawaran dikembangkan melalui konsep fungsi kalkulus tentang diferensial dan integral. Banyak sekali ya sebetulnya ya. Matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan dunia nyata jelas itu ya menggunakan matematika. Kalau kita jual beli aja juga menggunakan matematika ya. Tuh, karena atas jual beli maka manusia memerlukan proses perhitungan. Terus berkaitan dengan bilangan dan operasi hitungnya, menghitung luas daerah, jarak yang ditempuh dari suatu tempat, laju kecepatan kendaraan, ya kan? Membentuk pola pikir menjadi pola pikir matematis yang belajar sistematis dan logis, menggunakan perhitungan matematika baik dalam pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri. Intinya adalah matematika digunakan dalam segala bidang, dalam segala kehidupan sehari-hari kita. Jadi matematika itu sangat penting dan jangan sampai membenci matematika, ya. Nah, ini dia. Selanjutnya, untuk pertemuan hari ini ada sebenarnya bukan kuis sih, tugas aja ya, karena kuis kan harus dikerjakan hari ini juga ya. Jadi kuis hanya sebagai tugas. Ada 5 materi matematika menurut ahli dan sebagainya. Boleh diketik aja ya. Nanti dikirim file akan dibahas di grup kerja ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa untuk tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.